Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa qala aidan ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Jemaah sekalian yang berbahagia, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga hadirnya kita di majelis ini menjadikan sebuah sebab Allah mudahkan semua urusan kita. Mudah-mudahan kita hadir di majlis haul ini juga menjadi sebab semua anak keturunan kita jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kita ngaji betapa beruntungnya mereka yang dipilih oleh Allah untuk bisa berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini kajian yang akan melibatkan emosional hati kita, sesuatu yang kelewat dahsyat karena diperbincangkan di dalam Al-Quran dan dibahas secara khusus oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat para tuan guru Al-Mukarram Wal-Muhtaram Abuya Kiai Haji Muhammad Rais, Al-Mukarram Wal-Muhtaram guru kita Kiai Haji Hasbi Yatim, Dr. Kiai Haji Hasbi Yatim. Yang terhormat Al-Mukarram Wal-Muhtaram senior saya Kiai Haji Arwani Rahman, Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Daud Hendi Ismail, yang sebab beliau saya ketiga kali hadir di tempat ini. Malah saya di WA sama beliau, "Bang, jamaah banyak nih pakai baju yang baru, beliin kagak, nyuruh pakai baju yang baru." Tapi benar baru ayatnya, karena ada orang pulang umroh bawain baju baru. Yang terhormat para asatidz, para kiai, maafkan saya tak kuasa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Terkhusus Bang Haji Khairuddin beserta keluarga besar, semoga senantiasa dalam keberkahan dan penjagaan Allah. Jemaah sekalian berbahagia, saya ingin membagi dua bagian dalam hikmah haul ini. Pertama tentang kematian, yang kedua tentang birrul walidain. Ada salam dari Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita akan temukan tulisan beliau yang mengutip dari Hujjatul Islam Tuan Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Sebelum sampai pada khatimatul kitab, beliau memberikan sebuah pesan, tafakkar fi qasri umrika wa in ishta mathalan mi'ata sanatin bil idhafati muqamika fil akhirah wa hiya abadal abad. Kata beliau nih, ente pikirin dong, pada berbatasnya ente punya umur. Dengan kita hadir di majlis ini diingetin bahwa betapapun Bang Haji Khairuddin dan keluarga cinta kepada ayahanda dan ibunda, tidak bisa menghalangi ketentuan tentang keterbatasan umur orang hidup di dunia. Saya ingat betul pada saat 100 hari beliau bilang,
Kalaupun saya harus mengeluarkan uang berapapun Ustadz supaya bisa menunda saya tetap bersama dengan orang tua saya rela keluarkan. Tetapi jamaah, kita disuruh mikirin, tafakkar fi qasri umrik, fikirin olehmu tentang terbatasnya umurmu. Wa in ishta mathalan mi'ata sanatin, kendati pun engkau bisa hidup, contohnya perumpamaannya 100 tahun aja. Kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kendati pun seandainya kau bisa hidup 100 tahun, kan udah top banget tuh, udah jarang dan rasanya sulit kita ketemu ada orang yang umurnya 100 tahun. Umur 50 tahun, 60 tahun udah banyak yang ampek karena banyaknya makanan yang sudah tidak seperti zaman dulu. Banyaknya oknum-oknum yang ingin meraih keuntungan, meracik makanan dengan sebuah zat yang secara tidak langsung berpengaruh pada fisik orang yang mengkonsumsinya. Kan kita pernah diingetin, hati-hati ada sebuah permen, jangan sampai anak kita mengkonsumsi ini permen, karena dia di dalamnya ada unsur narkotiknya yang kalau udah kena permen itu bawaannya ketagihan. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita disuruh pikirin, taruh dah umur ente 100 tahun, lalu kemudian bandingkan dengan keadaanmu yang pasti akan terjadi nanti di akhirat. Wahia abadal abad, selama-lamanya. Makanya kita hadir di sini malam ini, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan sebab kita hadir bukan hanya orang-orang yang dihaulkan, tetapi kemudian kita mendapatkan juga ampunan dari segala dosa kita. Walaupun dari habis isya tadi udah banyak yang datang ke tempat ini, dan rasanya banyak juga yang kakinya udah pada kesemutan. Ada yang kakinya udah diselonjorin, ada yang ditekuk. Tetapi ini nggak seberapa jamaah. Kata beliau dalam lanjutannya, wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalu al-masyaqqata wa dhulla fi talabid dunya wa la tatahammalu dhalika fi talabil akhirah. Ente kudu renungin dong, urusan dunia ente nggak pernah kena capek. Kerja dari pagi sampai sore, tambah lembur, capek, tapi engkau tetap tanggung berhari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun. Kenapa? Fi talabid dunya, untuk urusan dunia ente kuat, nanggung capek, nanggung susah, keringetan, nyari nafkah. Wa kaifa la tatahammalu dzalika fi talabil akhirah. Lalu bagaimana mungkin engkau tidak mampu untuk menanggung kesulitan dan kehinaan saat engkau berusaha untuk meraih kebahagiaan di akhirat? Jemaah, kudu pesan buat kita dulu nih tentang kematian, biar kita nggak nganggap ini ritual tahunan doang. Bukan. Kita diingatkan pada satu keadaan, engkau akan terbujur kaku, tidak berdaya, berpamitan. Saya begitu ngaji kitab Ihya, betapa diceritakan ada orang-orang yang kata Imam Ghazali, wa qala ba'dul arifin, beliau cantumkan dalam kitab Ihya-nya, bikin merinding kita bacanya. Kata orang-orang yang arifin, udah kenal Allah, mereka berkata, kata Imam Ghazali, law uridat alayya asyhadatu inda babid dari wal mautu ala tauhidi inda babil hujrati
lakhtartu al-mauta ala tauhidi inda babil hujrah. Ini yang udah kenal Allah. Seandainya diberikan tawaran kepadaku mati dalam derajat mendapatkan pahala syahid, tapi adanya di depan rumah, di pintu rumah. Kalau ente mati di depan pintu rumah, ini mereka memberikan sebuah permisalan. Mati di depan pintu rumah, ente pahalanya syahid. Sama kayak mereka berjuang di jalan Allah yang terbunuh. Tapi kalau ente mati di pintu kamar atas ketauhidan, tidak menyekutukan Allah, engkau akan pilih yang mana? Mereka berkata, aku akan pilih lebih baik mati di depan pintu kamar. Padahal kalau dihitung makomnya, derajatnya, kayak apa mati di depan pintu rumah dengan pahala syahid? Tetapi mereka tidak mau ambil resiko tentang sesuatu yang paling penting, yakni kematian. Kata mereka, lebih baik aku mati dalam keadaan tauhid tetapi di pintu kamar. Bapak, berapa jauh sih pintu kamar sama pintu rumah? Tetapi mereka yang tahu tentang bahaya dan dahsyatnya saat kematian, nggak mau ambil resiko. Itu jalan dari pintu rumah, dari pintu kamar ke pintu rumah, jaraknya cuma 5 meter. Kalau rumah orang dulu sih jauh-jauh dah dari pintu kamar. Dia punya pekarangan, kebunnya di depan lain, samping lain, belakang lain. Kalau zaman sekarang mana ada yang dari pintu kamar ke pintu rumah jauh? Jangan-jangan habis pintu kamar langsung pintu rumah. Orang dia kontrakan satu pintu. Tetapi kita lihat mereka tidak berani memilih keutamaan mati syahid bila ditawarkan di depan pintu rumah. Lebih baik gak apa-apa, yang penting mati dalam keadaan tauhid kepada Allah, kendati pun di depan pintu kamar. Pahalanya gede tuh, jauh bedanya. Mereka nggak mau ambil resiko, bukan nggak tertarik, mereka khawatir perjalanan dari pintu kamar ke pintu rumah akan membuat mereka jadi lupa kepada Allah. Segitu hati-hatinya. Kita yang amalan masih pas-pasan, kebangetan pede. Kebangetan pede, ntar umur 50 gue baru mau tobat. Kayak dia tahu gitu. Jemaah sekalian yang berbahagia, malam ini kita disuguhkan dengan sebuah fakta. Ada 3 orang yang dihaulkan, yang mereka sekarang berada di alam barzakh. Dan saya tahu dapat bocoran dari Nabi, tanda kutip dapat bocoran, di mana almarhum ayahanda Haji Rahmat, ibunda Hajjah Khadijah, terus yang adik Khairul Saleh, bagaimana keadaan mereka? Nabi memberitahukan keadaan mereka yang sedang kita haulkan, dan termasuk orang tua kita yang akan dilibatkan dalam bacaan ini. Kita kan kebagian, Pak, karena akan ada doa wahbah yang bukan hanya terkhususkan buat yang dihaulkan, orang tua kita juga mendapatkan. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat, naik, dinaikkan oleh Allah bagi mayit setelah kematiannya. Apa yang dinaikin? Darajatuhu, derajatnya naik. Nabi yang kasih unjuk. Bang Haji Herudin dan keluarga
sesuai dengan sabda Nabi, almarhum almarhumah yang dihaulkan. Apalagi saya lihat tadi dihatamkan Al-Quran di kuburannya. Sabda Nabi naik sampai diceritakan itu mayit bertanya, ay Rabb, ayyu syai'in hadhihi. Sampai mayitnya kebingungan, begitu derajatnya naik, ada apa ini ya Allah? Sesuatu apa yang membuat kami menjadi naik, punya kedudukan di alam barzakh? Jemaah kemudian dijawab, waladuka istaghfarolaka, anak ente di dunia memohonkan ampun untuk ente. Jadi sabda Nabi malam ini, almarhum al-maghfurlah, almarhumah dan semua yang diniatkan, sabda Nabi naik punya derajat. Hadis ini pada derajat hasan. Imam Bukhari kayak apa beliau punya kedudukan? Kalau kita baca kitab Muqaddimah Fathil Bari, diceritain tuh ada orang yang ngimpi ngelihat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa ngimpi melihat baginda Rasulullah. Jadi kalau dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disampaikan, aneh bila engkau tidak merasa gelisah dan khawatir bila sepanjang hidupmu belum pernah melihat baginda Rasulullah dalam tidurmu. Aneh, nggak ada ketakutan bahwa engkau belum pernah dihadirkan baginda Rasulullah dalam tidur. Mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab Rasulullah hadir dalam tidur kita. Imam Bukhari diimpiin jalan di belakang baginda Rasulullah. Setiap kali Nabi mengangkat kakinya, Imam Bukhari meletakkan kakinya di bekas tapak kaki baginda Rasulullah. Ingin menunjukkan Imam Bukhari bukan orang sembarangan. Hadis yang beliau kumpulkan yang direkomendasi kebenarannya oleh baginda Rasulullah. Tapi beliau punya kitab, satu kitab khusus, Al-Adabul Mufrad. Rada unik, karena biasanya banyak kitab diceritakan pembahasannya bab niat, tapi beliau mengawali kitabnya dengan sebuah ayat, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu ada di situ hadisnya. Beliau sampai mengumpulkan 20 hadis bahkan lebih di awal kitabnya tentang keutamaan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Bahkan disebut kalau ente ngecewain orang tua, itu termasuk bagian engkau telah melakukan kedurhakaan. Buat ingatan kita Pak, mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah, masih menjadi rahasia. Makanya kalau baca Raqibul Haddad, kita akan diajarkan oleh ulama-ulama kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ada seorang yang dia bahkan sudah dipastikan sebagai penghuni surga, tapi masih ketakutan aja mati su'ul khatimah. Ini akan menjadi materi lanjutan. Ada seorang sahabat Nabi udah dijamin dia masuk surga, bahkan Nabi udah dengar suaranya di surga, tapi beliau masih ketakutan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jemaah, dia sampai umur di masa tua, dan maaf, kedua matanya di waktu tua buta, karena beliau pernah melihat Jibril 2 kali.
malaikat Jibril. Pernah dilihat? Namanya Harithah bin Nu'man. Ini orang yang kelewat dermawan. Kalau Nabi punya kepengenan, pasti langsung diturutin sama beliau. Harithah bin Nu'man. Tetapi ini adalah seorang sahabat Nabi yang kendati pun sudah didengar di dalam surga membaca Al-Quran. Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Aulia mengutip dua kisah dalam pembahasan kepribadian Harithah bin Nu'man. Kata beliau, meriwayatkan beliau sebuah hadis dari Urwah dari Sayyidah Aisyah. Kemudian ada hadis dari Nabi, nimtu fara'aituni fil jannah. Aku tidur, sabda Nabi, dan aku melihat diriku berada di dalam surga. Wa sami'tu sauta qari'in yaqra'u. Di dalam surga aku mendengar ada seseorang yang sedang baca Al-Quran. Qultu man hadha. Aku bertanya sama malaikat, siapa nih orang yang udah baca Al-Quran di dalam surga? Qalu, malaikat menjawab, Harithah bin Nu'man, yang baca Al-Quran di surga yang Nabi dengar itu adalah sahabatmu yang bernama Harithah bin Nu'man. Mendengar itu Nabi kemudian bersabda, kadzalikal birru kana abarron nasi bi ummi. Itu yang disebut dengan sebuah kebaikan adalah Harithah bin Nu'man itu abarron nasi bi ummi, anak yang paling berbakti kepada ibunya. Kita lihat seperti apa berbaktinya Harithah bin Nu'man. Kita akan temukan banyak riwayat. Dia tidak membiarkan ada makanan yang masuk ke dalam mulut ibunya kecuali harus melewati tangan Harithah bin Nu'man. Kalau emaknya makan, dia yang suapin. Beliau seorang yang saban hari nyisirin rambut ibunya. Beliau seseorang yang diriwayatkan kalau udah ibunya yang ngomong, dia nggak berani bertanya apapun yang diomongkan oleh ibunya kecuali dia akan melaksanakan. Dan kebanyakan kita kalau emak kita ngomong, kita berani jawab dan bahkan lebih banyak kita. Jemaah, Harithah bin Nu'man abarran nasi bi ummi. Maka dari mimbar ini saya ingin mengatakan, buat engkau yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terlalu kecil kalau cuma dunia menjadi balasannya. Karena Nabi bersabda, yang pantas didapatkan oleh seorang anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya hanya surga, dunia kekecilan. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Saya ketika membaca hadis ini, ya Rabbana, katanya pengen masuk surga. Ente punya emak, ente lewat-lewatin aja. Berapa banyak orang yang pengen berangkat haji ngeluarin duit ratusan juta. Apaan sih yang mereka pengen cari? Ada satu motivasi hadis dari Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Pengen dapetin surga kalau hajinya mabrur. Tapi kita kudu inget dong sabda Nabi, fa inna tahta rijlaiha al-jannah. Di bawah telapak kaki ibumu ada surga. Tanya deh ke abang-abang kita nih yang suka berguru ilmu kanuragan. Dia akan ketemu pada puncaknya, dinasihatin, ente kalau pengen nyempurnain ilmu, pengen keluar dari masalah, ente cuci kaki ente punya emak. Pernah dengar begitu nggak Bang? Banyak kan begitu. Saya mendapat itu ada orang yang bukan disuruh nyuci kaki emaknya doang, disuruh kerikin dia punya kuku.
itu nanti bekas kerikan kukunya ditaruh di sampai, lu kantongin kemana aja lu pergi, nggak boleh ada bahaya, karena di situ ada anggota tubuh yang kau bawa dan dia adalah ibumu. Gimana? Saya suka ketemu Pak sama orang-orang yang dia belajar ilmu-ilmu yang berurusan dengan kanuraga. Itu hampir banyak orang yang disuruh, puncaknya adalah suruh nyuci kaki emaknya, dicuci dan kemudian diminum. Itu bakalan mendapatkan banyak pertolongan. Jemaah, saya cuma mikirin, itu anak nyuci kaki bukan karena semata-mata pengen girangin ibu, pengen nguntungin dirinya sendiri, masih berkah dia, masih berkah. Dicuci, dibangunin tengah malam, emaknya nangis kegirangan dan rada aneh. Tumbenan lu, maren-maren ngerongrong emak melulu, ini malam lagi bener nih. Dikirain dia insaf, nggak taunya dia lagi kepepet. Anaknya lagi kepepet, tolongin mak, kata guru saya kudu nyuci kaki emak. Jemaah sekalian yang berbahagia, tapi kita lihat betapa keramat kaki seorang manusia yang dia punya kedudukan sebagai orang tua. Makanya kalau orang yang berbakti kepada kedua orang tua, kata Al-Quran, dia matinya nggak boleh hina. Nggak boleh. Nanti kita akan buka di dalam surat Maryam, ketika Allah ceritakan ada seorang anak yang bernama Isa. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Allah ceritain Pak, kalau ente adalah orang yang suka nyenengin hati orang tua, dia akan masuk dalam ayat ini. Ada Isa yang dia diceritakan dan telah menjadikan aku siapa Allah, mubarakan ainama kuntu, orang yang selalu diberkahi dimanapun aku berada. Makanya gampang ngukurnya, kalau kita melihat ada orang yang hidupnya berkah terus, pasti lihat itu orang melakukan khusus kebaikan kepada orang tuanya. Berlaku hukum sebaliknya. Maka kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan kedudukan seorang ayah, seorang ibu, dan bahkan diceritakan kalau anak berbakti kepada kedua orang tua, dia pasti nggak bakal berani ninggalin sholat. Nggak bakal berani. Dia satu paket. Kalau dia berbakti, dia pasti orang yang suka mendirikan sholat, dia pasti suka membayar zakat, dan dia diceritakan Allah yang pilih untuk berbakti kepada ibunya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kalau kita ngelihat tafsirnya itu, dia dinasabkan karena ada kata ja'alani, dimaktufkan kepada wa ja'alani mubarakan. Jemaah, cuma nggak banyak orang yang tertarik ketika ada jaminan pada ayat lanjutannya, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan keselamatan bagiku saat aku dilahirkan, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan hidup kembali. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua,
yang suka nyenengin orang tua, dia nggak pantas dapat susah di dunia, nggak pantas dapat susah di akhirat. Begitu yang diterangkan oleh Allah. Cuman kadang-kadang ada anak yang dia nggak perlu, atau dia belum punya kemampuan, enggak deh. Jangan sampai saban pagi lu beliin duren, lu bawain nasi uduk, enggak, asal emak lu tengokin aja. Banyak banget pak anak yang dia kagak nengokin emaknya, padahal nentek tuh rumah dempet. Saya suka bilang, ketahuilah, seorang anak yang dia tidak mau melihat ibunya, membiarkan berlama-lama dirinya, tidak menatap kemuliaan wajah orang tuanya, itu anak sebenarnya secara nggak langsung udah pengen buru-buru emak bapaknya mati. Masih hidup udah nggak dilihat, udah nggak mau lihat. Banyak pak yang begini, dan pasti orang hidupnya susah. Saya ketemu rumahnya deket, ibunya udah tua, rambutnya udah putih semuanya. Dia lewat, nggak mau sekedar mampir, dia nggak sabar nungguin emaknya mati, padahal masih hidup. Dia anggap seperti sudah mati. Ustadz, enggak Ustadz, saya nggak mikir kayak begitu, bohong. Kalau ente nggak pengen disebut kepengen ibu ente mati buru-buru, ente tengokin dong, itu ada surga tuh. Orang ke Mekah, ke Madinah, wukuf di Arafah, ngeluarin duit banyak banget, dibela-belain pengen dapat surga. Ente cuma datang nengokin, ngajak ngobrol, segitunya dia punya hati. Kagak kepengen nyenengin orang tua, padahal mereka udah tua. Jemaah, udah waktunya. Kalau kayak Bang Haji Herudin dan keluarga, udah tinggal penasaran doang. Kita yang masih punya emak, masih punya bapak, berubah pak. Jangan kita lewatkan sebuah kesempatan yang membuat engkau berubah seketika. Api neraka nggak boleh menyentuh tubuh seorang anak yang dia suka membahagiakan kedua orang tuanya. Semoga Allah maafin semua kesalahan kita. Iya, badannya aja yang balik. Ini jemaah sekalian berbahagia, kita jadi diingatkan dengan pengajian ini malam. Ente kalau melihat bagaimana orang tua, dan kita sekarang udah jadi orang tua, coba tanya di hati-hati ente, nggak pengen lihat anak susah? Nggak pengen. Harithah bin Nu'man didengar oleh Nabi berada di surga karena dia selalu memperlakukan baik kepada ibunya. Kita masih kecil disuapin pak sama ibu kita, dipakein baju, bahkan maaf mandi kita dimandiin. Begitu udah gede nggak bisa nyenengin sama harta, ente senengin dengan kata-kata, dengan budi bahasa. Ini udah duit kagak, ngomong kagak ngenakin, pakai nyalain lagi. Emang emak saya nggak adil Ustaz, emak saya nggak adil sama anak yang begini, dia begini, sama saya begini. Ya Allah, udah nggak bisa berbuat baik, nuduh seorang wanita yang sudah terbukti rela mati demi anaknya. Dia nggak adil Ustaz, sama anak ini lebih sayang sama anak ini enggak. Oh, sekarang kita udah jadi orang tua pak. Adil itu bukan memperlakukan secara sama. Saya diomelin mulu Ustaz, adik saya nggak diomelin. Ente nggak tahu, ente dari rahim emak ente. Emak ente tahu benar bagaimana watak anaknya. Saya suka diomongin tuh sama ibu saya. Ini gue maafin, dia gue kagak omelin. Kalau lu gue omelin, kalau dia gue omelin, mungkinan hancur tuh. Padahal udah sakit banget, udah sakit emak, tapi dia tetap tahan. Kalau gue omelin, bagaimana ntar Allah nggak semakin murka sama dia? Kalau dia
dimurkai oleh Allah, mau kemana nyari obatnya? Nggak ada. Siapa yang tidak kenal dengan Alqamah, seorang lelaki yang ahli ibadah? Sejarah mencatat saat matinya tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Ada baginda Rasulullah saat itu, ada baginda Rasulullah, tapi Nabi nggak mau ngedoain, nggak mau minta kepada Allah, buat ini anak supaya bisa mudah matinya. Karena kata Nabi, pasti dia punya salah sama orang tuanya. Nabi nggak mau doain anak yang suka nyakitin hati orang tua. Padahal Alqamah tidak menyakiti secara langsung. Bagaimana dengan anak yang dikit-dikit nyalain orang tua, ngebentak orang tua, dari kecil sampai udah kawin, udah punya anak, ente udah ubah anak, masih aja ngerongrong orang tua. Mau ngasonya kapan? Nungguin emaknya mati. Orang tua kita dulu kalau lagi sewot suka menghukumi dirinya sendiri, saking sayang sama anak. Udah anak nih kebangetan bikin salah, apa yang keluar dari mulutnya? Kalau begini terus gue bisa mati berdiri. Tapi nggak berani keluar sumpah serapah buat anak yang telah menyakiti. Dijaga tuh kalimat, saking sayangnya kepada anak yang padahal sudah menyakiti. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena itu di setiap majelis haul kita diberikan contoh Bang Haji Herudin dan keluarga yang terus tidak pernah lelah untuk membahagiakan kedua orang tua. Karena apa? Karena memang perintah dari Allah untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Kita kudu pikirin bagaimana kemudian kita yang masih punya orang tua. Ente mah bini melulu yang disenangin, anak melulu yang disenangin. Emak ente tuh udah tua. Ustadz, emak saya nggak minta. Iya, memang begitu naluri orang tua. Dia biar kata butuh, lisannya akan terketuk. Jemaah sekalian berbahagia, orang tua kita bahkan saat dalam keadaan butuh masih tetap memprioritaskan kebutuhan, kepentingan anak-anaknya. Coba dipikirin Pak, dipikirin ketika ada ayat Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang akan mereka infakkan. Siapa yang paling berhak menerima? Kemudian Allah ajarin jawab kepada mereka ya Muhammad, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Itu ayat Al-Qur'annya Pak. Ente beliin baju bini melulu, emak ente nggak ada kepengennya ente beliin baju. Ini mah menyasar kepada semua orang. Tapi faktanya emang begitu. Belakangan ada orang yang berkata bahwa banyak terjadi rumah tangga perceraian dari lantaran orang tua ikut campur. Wah, ini banyak banget Pak yang ngomong begitu. Kalau bahasa orang Betawinya, gue pengen remos tuh mulut. Lu gimana bisa nuduh orang tua dari bujangan nggak punya bini, orang tua lu yang jual kontrakan supaya bikin hajatan mau ngawinin lu? Bagaimana udah punya bini, orang tua pengen lu bercerai? Kagak mungkin kalau nggak ada salah gedenya. Jemaah sekalian berbahagia, karena mereka adalah seseorang yang dibelain habis-habisan nama Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana enggak? Kendati pun mereka tidak menyembah Allah, kita disuruh tetap berbuat baik kepada kedua orang tua selama mereka hidup. Bayangin kalau orang tua kita ahli ibadah, baca Al-Quran, ruku, sujud, udah masuk kita nyusahin orang tua, hidup di dunia keblangsak di akhirat juga keblangsak.
Masa sih nggak punya perasaan hati sedikit gitu, pengen ngebahagiain orang tua, pol-polan di atas kertas. Orang tua kita kalau umurnya udah 60 tahun 70 tahun, berapa tahun lagi sih? Jamaah sekalian berbahagia, kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak orang yang mereka kebangetan berani nantangin Allah. Udah disuruh berlaku baik, ente malah nantangin, nyakitin dulu hati orang tua. Maka dari majelis ini kita sama belajar, kalau kita nggak bisa nyuapin emak kita setiap hari, nggak bisa nyisirin rambut. Tapi saya pernah ketemu Pak, saya satu waktu pulang ceramah gitu, saya ngelihat pagi-pagi pulang pengajian pagi, saya lihat pagi-pagi di pinggir jalan depan rumah ada seorang anak yang dia sedang berkhidmah kepada ibunya. Pak, kita dari rahimnya Pak, 9 bulan lebih kita di rahimnya Pak, taruhannya nyawa. Masa kita lagi sayang terus bertahun-tahun, bini amanah kita mulu yang kita senengin. Ntar ustaz kita lagi kepepet, iya itu nggak tahu kuncinya. Tanya Bang Haji Herudin, beliau cerita sama aneh, begitu ngeluarin harta buat urusan orang tua, nggak pakai lama langsung diganti berlipat ganda. Beliau sampai penasaran, dibangunin sebuah tempat, ada anak-anak yatim yang beliau niatkan betul pahalanya semuanya buat orang tuanya. Emangnya kita nggak mau ngiri sama yang begitu Pak? Kalau kita jadi orang yang benar berpikir cerdas, iya. Kalau kata Al-Quran, ini perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, senang nanti di akhirat, udah pasti dapat kesenangan, apalagi cuman di dunia. Jajalin Pak, sekali-kali adu. Kalau punya gajian rezeki, sekali-kali adu. Orang tua kita udah tua, gaji ente berapa? 5 juta, sekali-kali adu. Buktiin kebenaran firman Tuhan. Bagi 2 belas semangka nih, 2,5 juta buat ibu saya, 2,5 juta buat urusan keluarga. Kira-kira ada yang berani gak begini? Gak ada ya, gak banyak. Hah? Cerai langsung. Gak berani kan? Saya tanya Pak, saya tanya nih, kita lagi jalan sama ibu kita, lagi jalan. Pertanyaan ini buat semuanya, kita lagi jalan sama ibu kita. Begitu kita lagi jalan, taruhlah tempat yang paling serem gitu, daerah jalan cacing tuh kan ada sepi tuh, ada begal mau nyakitin ibu kita. Itu begal ada 2 orang, kita sendirian. Kita sebagai anak, ibu kita dalam terancam bahaya, kita belain nggak ibu kita Pak? Jawab Pak, belain apa kagak? Bener belain. Taruhannya nyawa Pak, berani taruhannya nyawa? Berani. Yang taruhan nyawa aja ente berani, masa motong gaji separuh kagak berani? Berarti bohong ente, berani taruhannya nyawa. Iya bener kan? Berani saya nggak takut Ustaz. Baru kata 2, 5, 10, saya akan belain ibu saya. Kendati pun saya berkalang tanah, kendati pun saya bersimbah darah. Cakep. Ente nggak disuruh pertaruhan nyawa, nggak suruh bersimbah darah, cuman potong gaji bagi 2 buat emak ente. Mohon itu iya juga ya. Bohong kan berarti. Ente nggak sampai bersimbah darah. Kali terus begitu pulang dicacat sama bini kan kagak. Enggak Pak, tapi nggak berani. Berarti kita bohong. Ente cuman katanya doang demen sama orang tua. Itu duit yang nggak seberapa, bukan nyawa. Ente kagak berani. Dari mana kita bisa percaya bahwa dia rela berkorban dengan nyawa demi orang tua, padahal rupiah yang nggak seberapa dia nggak berani? Padahal dijanjiin sama Allah,
dijanjiin sama Rasulullah, setiap anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka dunia akan tunduk kepada mereka. Sallu ala Nabi. Tapi nggak percaya. Maka di majelis ini kita dapat pelajaran mahal. Bang Haji Hairudin nggak lihat emak bapaknya, saudaranya senyum bahagia, enggak. Tapi tetap berani bertaruh kebaikan demi kebahagiaan mereka. Masa kita yang masih ngelihat, ya Allah toh, gua girang banget punya anak lu, bertahun-tahun lu nyusahin gua, sekarang lu dateng nggak banyak sih bawaan lu, ya cuma 2 kilo Bandeng. Girang. Kalau kata orang dulu, gunung gede, gedean hati gua toh. Lu lagi kemasukan malaikat apaan nih? Tumben-tumben. Tetapi jamaah sekalian yang berbahagia, di situ engkau telah menggetarkan arsy Allah. Dari lantaran ada seorang yang dia menyimpan surga di telapak kakinya. Berbahagia karena punya anak seperti kita. Diadu Pak, diadu. Mereka emang kagak minta. Lagian dulu kan punya anak lelaki kebanggaan. Tanya orang dulu pengen banget punya anak laki. Pengen banget. Kenapa pengen banget punya anak laki-laki? Tanya sama orang tua kita, kenapa mereka pengen punya anak laki-laki? Mereka punya harapan, ntar kalau gua udah tua, anak gua bisa nyari duit, gua waktunya lemah. Itu yang diinginkan oleh orang tua kita dulu. Kalau gua udah tua, anak gua yang pertama laki bisa nolongin adik-adiknya. Tanya orang tua Betawi dulu, pengennya punya anak pertama laki, anak bontot perempuan. Iya, saya sempat tanya tuh, kenapa memang pengennya begitu? Kalau anak pertama laki, dia bisa nyari duit, entar dia bisa nolongin adik-adiknya. Dia kalau punya duit kan duit dia, mau bantuin adiknya berapa aja nggak ada yang larang. Kenapa pengen punya anak bontot perempuan? Kalau anak perempuan biasanya rada telatenan. Kalau gua udah tua, gua ke kamar mandi, dia kagak pakai canggung nyebokin gua kalau gua nggak bisa. Tanya Pak, orang ini kan banyak orang tua dulu juga. Idealnya begitu Pak. Anak pertama pengennya laki, anak bontot pengennya perempuan. Yang anak tengah-tengah mah nggak terlalu dipikirin. Tapi ini sebuah harapan. Mereka pengen di waktu tua, pengen punya anak laki, supaya bisa dibuat harapan menolong saudara-saudaranya. Umur udah 30, udah 40, udah 50, punya emak cuma satu, kagak bisa bikin dia tersenyum. Malu kita punya badan, nggak punya kemonesan. Wah, lempangan ini telak dah. Ya emang kudu diginiin. Udah entah ente main silat, main pukul jago, nyenengin orang tua kagak bisa. Bukannya nggak bisa, nggak yakin kalau bakalan diganti sama Allah dengan berlimpah. Jamaah, ini yang namanya anak durhaka. Sufyan Tsauri dalam kitab Ihya pesan, ente jangan bermakmum kepada anak yang durhaka. Itu sholatnya pasti bohong-bohongan. Bagaimana dia mau takut sama Allah, sama emak bapaknya aja dia durhaka. Yang udah dia lihat jasanya kelewat banyak, sama Allah kemudian dia taat bohong. Sama orang yang dia lihat, dia rasa, dia banyak menjadi saksi. Emaknya suka nolongin, bapaknya suka nolongin, dia masih nggak bisa berbuat baik, apalagi kepada Allah yang dia kagak tahu rezeki dari Allah, tidak secara langsung dia lihat. Maka kata Sufyan Tsauri, jangan ente jadi makmum sama anak yang durhaka. Itu pasti sholatnya bohong-bohongan. Nggak mungkin dia takut sama Allah, nggak mungkin. Allah tidak mungkin dia takut kepadanya, kepada Allah. Sama emaknya, sama bapaknya dia berani. Itu yang dia lihat dari kecil, dituntun, dipakai baju,
dimandiin, dicekokin, dikasih ongkos sekolah, kelihatan dia nggak bisa terima kasih. Mana mungkin dia bisa berterima kasih kepada Allah? Maka kemudian benar sebuah pernyataan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak bisa berterima kasih sama manusia, udah pasti dia nggak berterima kasih sama Allah. Udah pasti lah. Dan orang yang paling berhak mendapatkan ucapan terima kasih dari kalangan manusia adalah kedua orang tua kita. Itu Sufyan Tsauri yang berpesan, jangan ente makmum sama anak yang durhaka, sholatnya kagak beres. Ente mau dipimpin sholat sama orang yang sebenarnya dia kagak mau sholat. Ustadz, saya lihat badannya, bacaannya fasih Ustadz, dia ruku sujudnya tumakninah ya Ustadz. Emang sih dia durhaka? Iya, tapi kata Sufyan Tsauri jangan bermakmum sama tuh orang. Itu orang paling khianat di permukaan bumi, karena membalas kebaikan dengan kedurhakaan. Emang kita kudu kencengin Pak, supaya kita jadi orang yang mikir, ih temen nih kita yang anak suka nongkrong, temen Pak lagi salah, kita masih belain. Solidaritas Ustadz, ini teman saya belain. Demi temen. Bagaimana ente giliran emak ente kagak bisa membahagiakan mereka? Maka mudah-mudahan malam ini menjadi nutrisi batin supaya sembuh Pak. Kan kebanyakan kemarin pada takut sama corona, vaksin mulu, vaksin 1, vaksin 2, booster 1, booster 2, sampai bosen gitu. Jamaah, kenapa? Biar badan kita sehat. Tapi mereka lupa batinnya punya penyakit akut, punya penyakit kronis. Kata Imam Ghazali, manusia punya 2 penyakit, zahir dan batin. Penyakit zahir mereka langsung buru-buru obatin, tapi penyakit batin mereka sengaja memupuk, bahkan membiarkan tumbuh subur di dalam hatinya. Iri, dengki, durhaka. Kalau bahasa orang kampung saya, hatinya berbulu, nggak bisa bersih. Jamaah, maka ini contoh dari keluarga besar yang menghaulkan. Kalau mereka udah nggak punya emak, nggak punya bapak, masih pengen ngeluarin hartanya buat membahagiakan orang tua, maka kita yang masih punya orang tua kudunya lebih semangat lagi membahagiakan mereka. Karena tidak ada satu kebaikan yang kau lakukan kecuali Allah akan melihatnya, menyaksikannya. Wa'lam annahu yaraka haitsuma kunta. Begitu yang disampaikan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Jadi orang yang begitu pulang kita cium tangan kedua orang tua kita, maafin saya Pak, maafin saya Bu. Saya takut deh nggak berani lagi bikin salah. Boleh jadi hidup susah karena tidak pernah membahagiakan orang yang paling utama dalam hidup kita. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah khutbah wa'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Atmaji.